Family TV, selamat subuh. Nah, selamat subuh. Kalau misalnya biasanya gue tuh nge-review, ngecek-ngecekin restoran-restoran. Kali ini tuh agak beda dikit nih. Gue juga penasaran banget soalnya. Jadi gue lagi ada di dapur SPPG di Halim Perdana Kusuma, Makassar. Bentar. Ini kenapa gue sendiri sih? Sini. Nah. Halo guys. Ini diajakin mulu dia. Lu siapa sih? Gue Chef Rehan, jadi kali ini gue cuma dampingin teman kita ini, Xiumi, untuk mereview dapur BGN tuh kayak gimana sih dalamnya. Nah, gue gak ngerti tuh soal permasak-masakan, ajarin gue ya. Nah, itu kita langsung aja coba. Kuy. Let's go. Permisi, Pak. Ya, Halo. halo. Jadi gini tempatnya nih. Banyak banget bisa, boy. Bener. Sorry, Mas. Kenal dulu, Mas. Ya, saya Mas Oki. Saya Rehan. Oh, siap Mas Rian. Baik. Kita dari tim kuliner, Mas. Oh, baik. Iya, mau Jadi kita main-main mau ke SPPG. lihat-lihat Oh. ada apa sih di dalam dapur MBG gitu kan, dari makanannya, prosesnya gitu-gitu, kira-kira boleh nggak? Oh, boleh. Sangat boleh. Oke. Nah, jadi untuk masuk kira-kira prosedurnya apa nih, Mas? Oh, mungkin kita mulai cuci tangan dulu ya. Cuci tangan Oh, dulu. oke. Oke. Nah, ini kita juga ada APD, Oke. hairnet sama maskernya. Ini buat apa ya, Mas? Supaya lebih steril juga nih. Nggak ada apa benda-benda dari rambut kita gitu. Cemaran fisik. Kalau hairnet buat apa? Emang kayak... Buat ini melindungi rambut juga gitu kan. Supaya Kan tidak ada kalau apa-apa. rambut rontok, Betul. Hah? takutnya ntar kena makanan. Apalagi kira-kira? Kita langsung masuk ke ruang produksi ya. Boleh. Tapi sebelum kita masuk nih, aku pengen nanya-nanya bentar dong. SPPG ini tuh sebenarnya dari kapan sih, Mas? Untuk SPPG Halim Perdana Kusuma 1 ini sudah operasional dari 6 Januari 2025, Mbak. Termasuk awal berarti. Iya, ini dapur percepatan. Ini sebenarnya dapurnya milik TNI AU. Dapur Jadi- percepatan itu apa, Mas? Dapur percepatan itu dapur yang memang dibentuk untuk menjalankan program Pak Prabowo secara cepat. Oke. Sebelum banyak SPPG. Berarti secara garis besar itu tuh kayak dapur contoh awal nih Iya, ya. betul. Untuk MBG yang lain tuh bisa copy dari sini Iya. gitu kan. Wah, ini keren banget tuh sini. Secara bangunan dapur percepatan itu pasti mengikuti layout yang ada. Bener. Biasanya masak berapa porsi, Mas, buat saat hari? Untuk biasanya kita masak di 3.838. Bohong, Mas. 3.800. Lu pernah nggak masak 3.800? Belum sih. Gak kebayang kan. Makanya Penasaran gak sih? dalam tuh. Yaudah. Kalau gitu pas kita ke dalam nanti lu masak-masak ya? Gua Boleh. ngeliatin bagian yang motong-motong deh. Boleh banget. Oke. Nah, untuk saat ini kita kan masaknya kan ada 3 gelombang. Oke. Nah, yang Mbak Yuni sama Mas Rehan datang ini lagi masak gelombang pertama. Oke. Oh. Oh, jadi dibagi-bagi gitu Iya. ya masaknya ya. Jadi gelombang pertama itu untuk pengantaran makanan di jam 7. Oke. Dikonsumsinya di jam 8 biasanya. Biasanya yang makan di jam 8 itu TK sama SD. Berarti emang itu biar ngejaga aja sebenarnya biar Iya, makanan tuh betul, tetap biar- fresh gitu iya, ya. Fresh, Oke. masih hangat gitu. Oh, ini untuk makanan pagi berarti. Nanti Iya. gelombang kedua makan siang. Makan siang nanti biasanya makan di jam 9, jam 10 itu anak-anak SMP. Oh. Oke deh, kalau gitu boleh masuk Oke, ke dalam. boleh silakan. Yuk. Let's go, kita masuk. Nah, sobat makan. Nah, kali ini kita udah di dalam dapurnya. Kalian bisa lihat ini, wah ini lumayan hektik banget ya untuk masak 3.800 ya, Chef ya? Iya, betul. Nah, nanti kira-kira gimana nih, Pak, untuk proses masak 3.800 dalam sehari itu tantangannya apa, Pak? Nah, sebenarnya tantangan kita itu banyak sekali ya, terutama Iya. tentang kebersihan.
tentang kecepatan waktu. Oke. Kecepatan waktu ya, karena kita harus dikejar dengan waktu. Oke. Kita harus menyesuaikan waktu. Jadi jam sekian kita harus sampai di sana, jam sekian harus distribusikan, jam sekian dikonsumsi. Itu yang masih kita pelajari dulu. Sama itu ya prepare-nya, Betul. gimana masaknya, makanannya biar tetap fresh. Ya kan, Makanya nggak kita- ada bakteri gitu Iya. kan. Makanya kita di sini masak tuh untuk pencucian kita masih Iya. pakai air itu, masih pakai air keran. Untuk pencucian yang terakhir kita pakai air galon. Air galon? Iya betul. Wih. Untuk menjaga sanitasi. Jadi dari segi proses makanan sampai pembersihan itu pakai air galon. Air galon. Wah, keren banget sih pokoknya ini ya. Oke, kali ini masak apa sih? Untuk hari ini kita menunya chicken katsu. Chicken katsu. Iya. Oke. Oh, jadi ini emang benar-benar dibuat dari nol ya? Betul. Jadi ini kawan-kawan kami ini semua sudah orang profesional. Oke. Jadi mereka memang sudah terbiasa untuk makan-makan besar dan segalanya. Jadi kita sudah siap. Mas Rian mau ikut masak kami? Mau dong. Oke, harus ganti APD dulu. Ganti Seperti APD kami. dulu. Oh, pakai Betul. baju ini? Ya. Boleh? Yang mana nih? Oh, iya. Iya, tuh. Kalau gitu saya ganti baju dulu ya. Oke. Oke. Nah, saya makan nih kan. Udah sama dengan chefnya nih kan, udah pakai baju SPPG sini. Terus juga ada nuansa TNI-nya gitu kan. Wah, ini keren banget, gagah banget. Ayo, gimana chef? Ya, kita Pertama mulai belajar kita masak ya. masak. Siap. Nah, kebetulan menu hari ini chicken katsu. Chicken katsu. Jadi Oke. chicken katsu ini menu yang sangat favorit untuk teman-teman sekarang anak sekolah. Jadi kan udah dibumbuin, udah dimarinasi. Ya, ini sudah. Ini jadi tinggal di finishing saja. Finishing saja. Ya, Oke. betul. Boleh saya bantu goreng? Boleh, silakan. Wah. Jadi gini. Nah, Udah panas nih chef ya? nah. Wah. Jadi ini katsunya benar-benar dibuat dari nol. Ya, dengan chefnya. Nah, ini kira-kira katsunya itu dikasih saus apa, Chef? Nanti dikasih sausnya tonkatsu. Nah, Oh, tonkatsu. kita jadi stylenya style Chinese. Wih. Berarti ada sayurannya juga ya? kayak Ada salad-salad sayur, gitu. ada saladnya, nanti ada makanan nabatinya ada. Enak high pressure, goreng bentar, Nah. langsung jadi. Ini udah enak banget ya. Wah, ini boleh saya saringin, Chef? Boleh, silakan. Nah. Nah, warnanya bagus ya. Warnanya bagus, iyalah di tangan chef kan kasih enak nanti baru. Wah, oke. Terima kasih chef, saya nggak Oke, sama-sama. mau ngerepotin lebih jauh Oke. gitu kan. Pokoknya Oke. selamat bekerja, Terima kasih. sukses terus. Siap. Ya, terima kasih chef. Siap. Nah, saya makan PTV. Jadi sekarang ini gue lagi ada di bagian platingan nih, atau jadi mereka tuh diporsi-porsiin masing-masing. Dan kalau kalian lihat alurnya tuh udah rapi banget. Nah, lihat nih kalau gue berhenti, mbaknya juga ikutan berhenti di samping. Nah, kalau misalnya untuk masukin ya, ternyata tuh untuk potongannya aja udah dirapihin. Jadi satu piring itu langsung satu ayam. Terus untuk masukin edamame itu kayak gue dikasih tahu tadi. Lihat, setengah, hampir lebih dikit, hampir full gitu. Bener kan, Mbak? Iya. Nah, gitu. Gue suka banget dengan aturan makanannya tuh kayak platingannya tuh cakep banget. Kalau kalian lihat ya, ini habis ayam ada edamame ada kol, habis kol ada pisang. Warna-warni banget, boy. Kalau kalian nyiumin ini, emang wanginya tuh bener-bener enak banget. Wih, Yumi, ngapain? Lagi magang, nggak deh. Lagi belajar. Oh, lagi belajar. Yai. Ini ruangannya beda banget ya, di sini adem.
di sana panas gitu. Tadi dengan Mbak siapa? Adel. Mbak Adel. Mbak Adel tuh ahli gizinya. Ahli Jadi gizi. doi yang ngajarin gue gimana buat perporsiannya ini. Tapi ini makanan-makanannya sebenarnya aku pengen nanya deh Mbak Adel. Iya boleh. Untuk porsiannya tuh emang sesuai dengan nutrisi-nutrisinya gitu, gizinya diukur juga. Iya, jadi kan emang kita planningnya itu menu itu kan kita ada 3 porsi gitu ya. Jadi untuk TK, balita itu beda sama yang SD kelas 1 sampai 3, sama SD kelas 4 sampai 4. Tapi SMP, menunya sama? Iya, menunya sama. Kita bedain di gramasinya aja gitu. Kalau pemilihan sayuran-sayurannya kayak misalnya ini, aku ngeliat ada edamame nih. Jadi edamame di sini itu sebagai sumber protein nabatinya gitu. Nah, berarti untuk yang semua menu ini tuh dari ahli gizi. Jadi saya sebagai ahli gizi sama chefnya bareng kita diskusi terkait menu gitu. Oh, gitu. Jadi ada proses diskusi juga nih sama chefnya. Ini setiap hari beda-beda Mbak? Iya pasti, kan kita kan ada siklus menu 10 hari ya. Jadi setiap 10 harinya itu kita beda-beda menunya. Waduh. Oh, nanti setelah 10 hari baru Iya, kita susun kembali gitu menunya gimana. Tapi aku mau nanya satu. Kira-kira kan udah lama bukanya ya. Iya. Menu favoritnya itu apa di sini? Di sini tuh kebetulan hari ini menu favoritnya anak-anak. Katsu. Iya, betul. Tapi emang dari tadi kan aku ngerjain. Iya. Uangnya tuh semangat banget demi Iya. apapun, gue jadi lapar banget ini. Biasanya kalau hambatannya tuh apa sih? Ngelola setiap hari 3.800. Itu kira-kira hambatannya apa sih? Sebenarnya ini kan karena porsinya tuh gede ya di 3.800-an. Mungkin di konsistensi dari rasanya, terus juga takaran sajinya gitu. Jadi makanya kita harus pantau terus nih. Kadang kan capek, lelah atau gimana kan dari tim pembersihannya, tapi tetap kita kayak intervensi gitu ulang sesuai sama ketentuannya gitu. Tapi ini satu nih. Boleh? Intermezzo aja ya. Ya, ya. Kenapa di sini ruangannya dingin, di dapur ruangannya panas? Ada ilmiahnya nggak tuh? Kan kalau di ruang pemorsian ini kan nggak boleh harus tetap sejuk gitu ya. Oke. Gitu. Jadi emang di setting di sini tuh harus tetap dingin gitu. Kalau di ruang sana kan ada kompor, ada alat-alat masak lainnya. Jadi kayak ngejaga kualitas makanan Ya juga betul, ya. kan suhu tuh kan penting juga kan. Wah, Tapi bukannya kalau suhunya dinginan di sini, ini cepet dingin dong, nggak anget-anget lagi nanti. Iya. itu kan harus cooling down. Nah, kalau makanan itu ada holding time-nya. Iya betul. Jadi ketika makanan panas langsung disajin Ditutup, itu tuh bisa nimbulin bakteri, Betul. cepat busuk. Oh, meskipun dan langsung lain-lain. dimakan sebenarnya lebih better harus cooling down. Soalnya kan ini kan ditutup dulu kan. Kecuali kalau disajin kita langsung makan itu nggak apa-apa. Cuman kalau ditutup kan ada proses pengiriman, ada apa segala Benar. macam. Padahal aku pengen nanya deh, kalau misalnya untuk satu tray ini, itu tuh dalamnya ada apa aja sih biasanya? Jadi kan di sini kan emang dari MDG sendiri kan kita memegang prinsip gizi seimbang gitu ya. Jadi gizi seimbang itu ada sumber karbohidratnya, Nasi. protein. Ya betul. Contohnya sekarang itu ada nasi, terus protein nabati, sekarang ada edamame, hewaninya chicken katsu, kemudian ada Sayurnya. ya sumber sayurnya itu sekarang pakai salad sayur, terus sama buahnya kita pisah. Buahnya pisang. Oke, kalau gitu Mbak Adel, makasih banget ya. Palingan kita sekarang ke depan kali ya, Iya. pendistribusian makanan ini. Siap. Minta jatah satu boleh? Boleh. Gak usah ngomong-ngomong. Makasih ya Nadia. Makasih Adel, kita pamit ya. Mari kita Semangat, pamit. semangat. Nah, jadi sekarang tuh makanan-makanannya semuanya udah diangkut. Kita tinggal langsung lanjut ke sekolah mana? Ke SD Angkasa 5 Halim. Nah. Oke, let's go. Kuy. Gak sabar nanya, baik. Kuy.
Memasak kini jauh lebih mudah. Bawang putih goreng yang nggak pahit ini harus di api kecil. Chef Devina Hermawan akan memberikan tips memasak hingga rahasia dapur agar kamu bisa berkreasi tanpa batas di dapur. Juicy, crunchy, gurih. Tonton Masak ala Devina Hermawan hanya di BTV. Akhirnya kita udah sampai. Saya makan BTV, akhirnya kita habis lari dari sana ke sini. Deket banget ternyata dari dapurnya. Kita ada di SD Angkasa 5 Halim. Perdana Kusuma. Bener. Gak apa-apa, teman saya terlalu lapar, pengen banget kan lu makan kan. Bener. Tadi dia udah ngomong katanya kriuk. Udah, kalau gitu tanpa lama-lama langsung aja kita cobain dan kita lihat reaksi anak-anak dengan makanannya. Let's go, kuy. Saya makan BTV, kali ini kita udah bareng dengan ibu kepala sekolahnya, dengan ibu siapa Bu? Ibu Yuli. Ibu Yuli, saya Raihan, ini Saya Yumi. Salam kenal. Jadi di sini kita mau tanya-tanya nih, kalau boleh tahu, ini udah berapa bulan ya Bu untuk terima MBG? Angkasa 5 ini sudah mendapatkan MBG dari tanggal 6 Januari 2025. Waktu itu kebetulan sekolah kami digunakan untuk semacam pilot project begitu. Oh, jadi ini benar-benar awal. Iya, gitu perdana di Oke. Halim, di Lanut Halim, seperti itu. Nah, menurut Ibu gimana tuh? Dari awal sampai sekarang, respon Ibu gimana dengan adanya MBG itu? Jujur kalau dari sekolah kami sangat senang diberikan kesempatan untuk mendapatkan MBG ini. Mohon maaf, bukan berarti kami kekurangan, tidak. Betul. Tapi dengan adanya MBG ini kami jadi bisa tahu anak-anak seusia SD ini berapa porsi yang sebenarnya begitu. Meskipun di rumah pun alhamdulillah mereka juga tidak kekurangan, selalu terpenuhi gizi-gizinya begitu. Tapi dengan adanya MBG ini kami semuanya belajar bahwa porsi anak-anak ini ternyata ada takaran tertentu begitu. Kemudian juga lebih mengenal tentang makanan sehat yang tadinya anak-anak itu kurang suka sayur, jadi mereka itu sedikit-sedikit jadi suka sayur seperti itu. Jadi sementara kalau di rumah kan orang tua mengakali sayur itu dengan tidak berwujud sayur utuh begitu. Karena juga kan yang penting sayur aja deh. Iya, gitu. tapi dengan MBG ini betul-betul begini loh pengolahan. Kalau sayur jenis ini tuh bagusnya diolah seperti ini supaya kandungan gizinya atau nutrisinya tuh masih utuh begitu dan bisa terserap ke anak-anak dengan lebih baik. Dari orang tua muridnya sendiri responnya kayak gimana ya Bu? Alhamdulillah mereka sangat mensupport ya. Dan MBG ini kan juga memperhatikan anak-anak yang alergi makanan. Jadi sebelum itu tuh ada pendataan dulu apakah ada anak-anak tertentu yang alergi ayam nih terutama dan seafood. Dan alhamdulillah MBG SPPG Halim ini sangat istilahnya tuh tanggap gitu. Jadinya kami kalau untuk olah-olahan tertentu itu diberikan dua macam, versi alergi dan versi yang biasa seperti itu atau yang reguler. Jadi emang bukan sekadar ngirim makanan aja ya. Mereka kan benar-benar ngitung kalori yang bagus untuk anak seumuran ini berapa, harus lengkap juga. Iya, betul. Terus juga yang alerginya harus makan apa sebagai pengganti. Jadi pokoknya ini lengkap banget. Alhamdulillah kami cukup diperhatikan dan apabila kami ada komplain atau apapun itu mungkin anak-anak kurang suka dengan jenis olahan tertentu itu mereka juga merespon gitu. Bener. Langsung diganti dengan menu pengganti seperti itu. Jadi keren banget. Nah, terakhir nih Bu, Siap. kesan pesan untuk MBG ke depannya gimana? Alhamdulillah MBG sangat membantu kami dan kami berharap
akan lebih luas lagi jangkauannya, karena memang ada beberapa sekolah tetangga yang memang belum mendapatkan ya, kan ini memang bertahap. Tapi sejauh ini alhamdulillah untuk Lanut Halim ini alhamdulillah baik-baik saja dan sangat membantu anak-anak dalam pengenalan gizi seimbang itu tadi. Oh, berarti keren banget tuh. Ya, orang tua juga belajar masak jadinya nih. Bener. Yang tadinya hanya mungkin cukup nugget saja atau olahan-olahan, jadi mereka jadi lebih bervariasi. Jadi kayak bisa nyontek nih, anak saya menunya apa ya hari ini? Bikin di kadang rumah kan. mereka cerita, tadi di sekolah menunya ini loh, aku suka, dan diterapkan di rumah. Jadi intinya apa ya, simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi saling rumah juga ya. saling menguntungkan. Ternyata efeknya nggak cuma ke anak-anak, tapi juga sampai ke rumah keluarga inti. Betul. Orang itu tua sendiri juga ya? belajar untuk menyiapkan makanan anak itu sesuai dengan pertumbuhannya gitu. Kadang-kadang kalau dengan suka makanan tertentu dia akan nambah terus kan, lagi dong. Tapi dengan adanya program ini alhamdulillah orang tua juga belajar untuk kita tadi mempersiapkan menu-menu yang lebih yang memang dibutuhkan oleh anak saat ini gitu loh, bukan hanya karena mereka suka. Jadi kan sama ini berarti sama-sama untung lah. Iya, gitu saling kan. belajar, saling belajar, saling sharing. Dari gitu. sekolah kebantu, dari orang tua, rumah juga masyarakat, kebantu. ya. Jadi semoga kedepannya MBG MBG menyebar luas. Amin, terima kasih. Semakin luas. Terima kasih MBG, terima kasih. Terima kasih, Bu. Selalu Terima kasih ya, Bu. waktunya. Siap. Mohon maaf kita main merepotin kesini nih ya. juga. Terima kasih, kami juga terima kasih diberikan kepercayaan untuk liputan ini. Semoga nanti bisa berkembang lebih banyak lagi ke sekolah-sekolah lain. Amin. Terima kasih, Bu. Bentar ya, nih ya. Yang sampai kelas duluan dapat makan duluan. Kan kalau mereka sampai makanannya di gua, gimana makan duluan? Makanannya kan di gua. Oke, soal makan BTV. Jadi sekarang kita udah ada di kelas 5A, bener gak? Betul. Nah, udah pada lapar belum? Udah. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Atta. Yuk, maju ke depan. Mari teman-teman, sebelum kita makan ini kita berdoa dimulai. Selesai. Oke, selamat makan semuanya. Selamat makan. Silakan dibuka. Nikmati. Lu dapat sambal gak? Enggak dong. Jadi gini, ini yang pertama apa? Kita dapat katsu ya. Ada nasi, ya kan? Terus ada buahnya juga, ada pisang, ada edamame, sama biar seger-seger dikit dikasih salad sayur, ya, sama mayones. Itu nggak katsunya? Udah pernah tadi? Oh ya penasaran, let's go. Udah cobain, jujur lapar banget aku. Nah ini adalah privilege yang keuntungan yang dimiliki hanya anak kecil aja nih. Karena kita orang dewasa nggak bisa dapat ya. Apa? Makanan ini nggak bisa kan? Dapat dong. Emang Anak bisa? SMA. Oh ya anak. Anak SMA dapat. Emak. Jadi kalau kalian lihat katsunya itu luarnya itu sebenarnya garing banget dan dalamnya itu mereka pakainya paha ayam, gue yakin 100% karena dia tuh kayak nggak kering banget tapi gurihnya yang di luar itu dapet, crispy juga dapet banget dan rasanya terus kalau kalian lihat ini mah nggak ada pelit-pelitnya, ayamnya gede banget gila. Tadi kan kita emang udah lihat ya dari proses bikinnya, dia benar-benar
Ayamnya ngambil dari ayam paha utuh, dimarinasi dulu, ditepungin sampai jadi rasanya kayak gini. Dan masih fresh. Bener banget gak? Bener. Masih fresh banget. Selain itu lokasi dapurnya kan sebenarnya deket banget dari sekolah ini. Bener. Jadi datang-datangnya tuh masih hangat. Bener. Makanan masih enak dan juga masih hangat. Itu terbaik banget. Gimana? Magma. Wih, lihat tuh. Makanannya udah langsung habis. Gimana menurut kamu makanannya? Enak gak? Apa yang paling suka? Katsunya. Wah, emang tapi sebelum itu makanan favorit kamu apa? Mie ayam. Oh, jadi pernah nganter mie ayam juga. Ya, tapi ini habis dong. Habis. Gimana nih menurut Magma? Adanya MBG setiap hari. Menurut kamu gimana? Menurut aku sih, dampak positifnya itu aku sih sering makan buah, kayak sebelum dapat MBG. Oke, sering makan buah, terus apa lagi? Sering jajan. Makanya dikasih makanan yang bergizi dulu, bener gak? Nih sampai lah tuh bentuknya badannya sampai begini, ini program MBG yang berhasil nih. Contohnya nih. Next mau request apa nih? Mie ayam. Mie ayam. Wah, berarti next harus kirim mie ayam ke Magma. Pada setuju nggak mie ayam? Setuju lah, enak banget. Nih kan harus tahu. Gue sekarang ngefans sama Nada. Iya kan? Kenalan dulu dong, namanya apa? Kamu chicken katsunya suka? Kalau saya chicken katsu, kamu sukanya apa biasanya? Spaghetti. Spaghetti. MBG sama sebelum MBG, kamu lebih suka makanannya yang mana? MBG. MBG, kenapa? Karena mama jadi nggak usah repot. Oh, mama jadi nggak usah repot. Yang masak biasanya mama kamu? Oh, kamu biasanya bantuin juga masak-masak di rumah? Oh, kalau misalnya kamu tuh berapa bersaudara sih? 4 bersaudara. Mama masakin 4-4-nya. Oh, jadi ada MBG, semuanya lebih gampang ya? Oh, ini kamu tau nggak apa? Suka nggak? Oh, pinternya. Aku ngefans sama mama, gemes. Makan yang lahap cepat bertumbuh. Jadi penyanyi ya? Cita-citanya jadi penyanyi kan? Iya. Kalau nggak penyanyi jadi dokter. Oh beneran jadi penyanyi? Tapi emang suaranya dia bagus, jadi tadi kita sempat ospek bentar ya, minta nyanyi. Pede nggak nyanyi? Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Bagus banget! Bagus banget sih suara kamu tuh. Aku seneng banget nih dengan episode kuliner kali ini, di mana kita bisa datang ke sekolah-sekolah, ternyata bisa ketemu anak-anak zaman sekarang tuh talentnya banyak banget ya. Terima kasih MBG telah terus memberikan mereka nutrisi biar perkembangannya semakin sehat. Oke. Siapa yang udah habis duluan? Aku. Wih nih, langsung semangat Magma ini. Mau nambah. Bersih. Buahnya udah nggak ada, tinggal sayurnya aja. Tapi gini, enak kan? Enak kan? Berarti senang dong ada program MBG. Oke, makanya ini program yang keren banget. Semoga MBG bisa memberikan terus makanan-makanan yang kreatif, enak, dan juga bergizi buat anak-anak di Indonesia. Oke? So, ini kita mau habisin dulu kali ya? Iya benar, kita juga lapar banget soalnya. Jadi Sohib Makan, terima kasih udah nonton kuliner kali ini. Kalian yang di rumah, jangan lupa terus saksikan kuliner hanya di BTV, karena episode-episode selanjutnya kita masih akan nyobain menu-menu MBG lainnya. Iya nggak sih? Bener, tonton terus kuliner